Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta staf dan jajarannya mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Muratibul Auqaf atau MC pembawa acara, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para ulama, tokoh agama, para ustaz, para ustazah, para haji, para hajah, jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang sempat hadir pada taklim subuh atau kuliah subuh ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian tentang bab saum atau bab puasa dengan referensi kitab Fathul Mu'in. Nanti kalau yang punya silahkan dibuka di kitab Fathul Mu'in bab saum. Marilah sama-sama kita simak bagaimana puasa kita ini agar sesuai, agar memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sementara ini kita banyak mendengarkan tausiah tentang keutamaan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tapi kita jarang membahas apa sih itu puasa, apa sih yang menjadi syarat dan rukunnya puasa, apa sih yang membatalkan puasa, padahal itu sangat penting. Baiklah, baru saumi utawi iki lagi ikut kita merdelakan bab puasa. Huwa utawi puasa lughatan ing dalam lungguh. Puasa menurut istilah bahasa al-imsaku iku ngekan, al-imsaku iku menahan. Jadi puasa menurut bahasa adalah menahan. Kadang-kadang menahan itu bisa dikatakan puasa. Bapak yang biasa merokok, nguduk, tiba-tiba kagak nguduk, kagak ngerokok, itu namanya puasa. Ibu-ibu, mohon maaf, yang mungkin kadang-kadang banyak ngomel-ngomel, terus tiba-tiba kagak ngomel-ngomel, itu juga berarti puasa menurut istilah bahasa. Jadi puasa menurut istilah bahasa adalah menahan. Menahan apa saja? Itu puasa menurut istilah bahasa. Wasar'an, lautawi puasa menurut syarat, menurut istilah agama kita. Imsakun iku ngakal, iku menahan, an-mubtirin dari setiap yang membatalkan puasa, bisurutil atiyati kalawan pirang-pirang syarat kang bakal tegak, kang bakal pokok. Ya, ini jawabannya jawab mana tahu saya? Jawab Pulau atau Serang ya? Cirebonan, Jawa Cirebonan.
yang akan datang di belakang, di akhir pembahasan nanti akan dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu langen paduakan ia puasa bisa banyak ing dalam bulan Sya'ban. Pisana kisaniati ing dalam tahunan kang kapindo minal hijrati saking hijrah Nabi. Waktu itu dipadukan, pertama dipadukan bulan puasa di bulan Ramadan ini bisa banyak, yaitu di bulan Sya'ban. Pisana kisaniati tahun kedua minal hijrati setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dapat 2 tahun Nabi di Madinah, datanglah perintah untuk berpuasa. Berarti ketika di Mekah Nabi belum puasa, bulan Ramadan, belum puasa penuh 1 bulan, ya. Jadi puasa itu dipadukannya, diperintahkannya ketika tahun kedua setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun. Ya. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Jadi berapa tuh? 53. Di Madinah Nabi berdakwah 10 tahun. Jadi 63. Usia Nabi 63 wafat. Nah, perintah puasa ini mulai datang perintah puasa tahun kedua setelah baginda Nabi hijrah. Berarti dalam seumur hidupnya Nabi itu berpuasa di bulan Ramadan itu cuma 9 kali, 9 tahun. 9 tahun, 9 kali. Dalam riwayat dikatakan selama 9 kali Nabi berpuasa, yang 8 kalinya Nabi itu berpuasa dalam 1 bulan itu 29 hari. Baru yang sekalinya itu 30 hari. Karena hitungan dalam bulan Qamariyah atau tahun Hijriah, yang namanya 1 bulan itu adalah 29 hari atau 30 hari. Itu 1 bulan dalam hitungan tahun Hijriah. Tidak ada dalam bulan Hijriah itu 31 hari 1 bulan, tidak ada. Juga tidak ada dalam bulan Hijriah itu 28 hari 1 bulan, tidak ada. Jadi yang ada dalam bulan Qamariyah itu tahun Hijriah 1 bulan itu 29 hari dan 30 hari dalam 1 bulan itu. Sekarang kita mulai puasa tanggal 1 Maret. Nanti saudara kita ada yang sudah menentukan tanggal 31 Maret itu sudah Idul Fitri. Kalau yang mulai puasa itu tanggal 1 Maret, tanggal 31 Maret itu sudah Idul Fitri, berarti puasanya 30 hari. Nah, mudah-mudahan bareng nih Idul Fitrinya. Mudah-mudahan bareng. Karena ada kemungkinan biasanya kalau misalkan Ramadannya awal Ramadannya bareng, itu Idul Fitrinya kadang-kadang beda. Ya, kadang-kadang beda. Tapi kalau awal Ramadannya beda, itu Idul Fitrinya bareng. Karena kalau misalkan, ya, mohon maaf dari pemerintah isbat nanti tanggal 29 bulan Ramadan, ternyata
sudah ada hilal, berarti nanti pemerintah itu jatuhnya Lebaran itu tanggal 30 Maret, hari Minggu. Berarti cuma puasanya itu 29 hari. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang 29 hari puasanya sebulan benar. Yang 30 hari dalam sebulan puasanya benar. Tuh. Asal jangan lebih aja 31 hari puasanya enggak. Atau kurang 28 hari. Ya. Tapi mudah-mudahan ya Idul Fitri kita insya Allah bareng ya itu. Jadi kembali bahwasanya mulai dipadukan puasa itu di bulan Sya'ban tahun kedua daripada hijrah baginda Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Wa huwa min khosa'isihina. Puasa ini adalah khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sebulan ini khusus. Umat-umat yang lain puasa, masa ada puasa Nabi Daud kan ada tuh, ya. Umat-umat yang lain puasa juga puasa. Tapi kalau puasanya sebulan penuh di bulan Ramadan itu hanya khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lumi minat ini bidorori, dan sudah maklum, sudah masyhur di dalam agama kita bidorori dengan nyata, tidak perlu dalil lagi bahwasanya puasa bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Yajib sahri Ramadan ijma'an bi kamali Sya'ban bisalasina yauman aw ru'yatil adli. Yajib wajib saum atau puasa sahri Ramadan di bulan Ramadan ijma'an, sudah ijma sepakat para ulama bahwa hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Bikamali Sya'ban, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salah silayaman 30 hari. Kemarin itu Sya'ban berarti cuma 29 hari. Ya, Isbat itu kan hari Jumat, ya, Maghrib. Nah itu tanggal 29 Sya'ban tuh. Tanggal 29 Sya'ban. Berhubung hilal udah kelihatan, berarti besoknya puasa. Gimana kalau hilal tidak kelihatan? Oleh sebab mendung, sebab apa? Maka disempurnakanlah bulan Sya'ban itu jadi 30 hari. Tuh, ya. Jadi kemarin itu Sya'ban cuma 29 hari. Ini mah ngaji ya, ngaji beda dengan tausiah. Kalau tausiah ceramah itu di acara-acara besar, PHBI itu kan, peringatan-peringatan. Terus ustadznya juga berdiri, ustadznya juga pakai gaya-gaya. Nah kalau ini mah ngaji, ngaji mah kita duduk dan ustadznya bawa kitab. Kalau ceramah kan bebas kemana-mana. Kalau ini mah ada kitabnya, ada panduannya. Jadi wajib puasa karena sempurnanya bulan Sya'ban. Wajib bagi siapa puasa itu? Ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong kang mukallaf. Mudikin kang kuat lakukan saum ay saumi tegese saum. Jadi wajib puasa bulan suci Ramadan kepada siapa? Kepada setiap orang yang mukallaf. Apa sih mukallaf? Mukallaf itu baligh, orang
sudah balik. Atau orang perempuan umur 9 tahun dia itu keluar darah haid, itu berarti sudah balik. Gimana kalau 9 tahun belum mimpi keluar sperma, belum umur 9 tahun perempuan belum haid, ya gimana itu? Berarti belum balik. Misalkan haidnya di umur 10 tahun, di situ baliknya. Yang selanjutnya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan tanda datangnya balik. Walaupun belum haid, ya, walaupun belum keluar sperma, belum mimpi, tapi kalau sudah umurnya itu 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, tetap dia sudah dihukumi balik. Apabila dia sudah balik, berarti dia sudah mukallaf, artinya dia sudah terbebani hukum, harus sudah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, itu harus dia kerjakan karena dia sudah balik. Kalau tidak dia kerjakan, berarti dia sudah menanggung dosa. Makanya kalau ada orangnya sehat, ya, badannya kekar, ya, tiba-tiba kagak puasa, ini orang udah balik kok belum nih? Iya. Jadi pertanyaan, ya, tuh. Jadi pertanyaan kan? Jadi yang dikatakan mukallaf yang pertama adalah balik, akil dan punya akal. Artinya sehat, tidak gila, ya. Karena kalau gila tidak terbebani oleh syariat hukum agama. Dia berkata sholat, kalau puasa kata apa-apa, namanya juga orang gila. Berarti kalau ada yang sehat tapi kagak puasa, jangan-jangan ini, ya, tuh, ya. Jadi yang dikatakan mukallaf itu adalah orang yang baik, orang yang berakal, mudikin dan yang kuat lahu untuk mengerjakan puasa. Hisab menurut fisik, menurut keterangan dokter, ini orang tidak bermasalah, sehat-sehat aja, ya, kecuali kalau apa dokter sudah divonis, ya, ini kalau puasa ini bahaya. Nah, itu ada ukur, ya. Tapi kalau kata dokter ini orang sehat, tiba-tiba dia tidak puasa, itu dosa. Wasakan pala yajibu maka wajib puasa ala sobiyi ing atase wong bocah. Tidak wajib puasa bagi anak kecil, ya, yang belum balik. Wa majnunin dan orang yang edan, orang yang gila tidak wajib puasa. Wala alamala yudiku dan tidak wajib berpuasa atas orang-orang yang tidak kuat untuk melakukan puasa itu. Apa sebabnya dia tidak mau melakukan puasa? Likibaril, karena sudah tua, manula, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah di tempat tidur aja, ya, berak di situ, kencing di situ, itu tidak wajib puasa, ya. Wa maridin atau orang yang sakit, ya, la yurja orang Arab buru-buru sembuh, ya, si marid yang sakit, sakitnya itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka itu boleh tidak puasa, boleh. Wajah jamuhu likul murdun apa serun likul yaumir kalau sahabat-sahabatina, cuma nantinya dia harus bayar fidyah satu mud itu seukuran sekira-kira 1 liter, ya. Misalkan ada orang yang manula, orang yang tua tidak berpuasa, maka dia wajib mengeluarkan fidyah setiap harinya itu 1 mud.
ya, dibayarkan tuh, dikasihkan tuh ke fakir miskin, atau dititipkan di masjid, nanti oleh masjid disalurkan ke fakir miskin tuh, bagi orang yang tua, manula, orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu boleh membayar fidyah. Selanjutnya jam berapa ini? Masih lama kan? Masih lama. Lama yang lama-lama. Jam lagi. Wa qaruhu dan berdunia puasa aisomi tegese puasa niatun iku niat qalbi ing dalam hati. Fardunya puasa ini yang dikatakan sah dalam suatu ibadah itu apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, maka ibadah kita dikatakan sah. Ini fardunya nih, rukunnya dalam puasa. Wa fardunya puasa ayasoni niatun yang pertama nih niat. Kita udah niat ya. Udah niat malam malahan ya, bareng-bareng ya. Niat. Di mana niat itu? Di qalbi. Niat itu di dalam hati. Ya. Wala yusnau, tidak disyaratkan. Atalah wujudi lapatkan nawaitu sauma ghadin an adabi parisari Ramadan. Saya diam tuh. Masalahnya ada yang ini, ada yang nak nanti. Ada yang Ramadan, ada yang Ramadani lillahi ta'ala tuh. Tidak disyaratkan untuk diucapkan karena dia di dalam hati. Hati-hati, perhatikan. Kalau kita hanya melafazkan niat itu di mulut saja, tapi hati kita tidak niat, hati-hati. Itu tidak sah karena niat di dalam hati. Harus bagaimana? Mulutnya mengucapkan nawaitu sama qadin an adati parisari Ramadan. Mau Ramadani haji sanati lillahi ta'ala. Mulut mengucapkan itu hati kita niat saya puasa esok hari memenuhi fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Harus begitu ya. Mendingan kita tidak mengucapkan nawaitu tapi hati kita niat, karena emang tempatnya niat itu di dalam hati. Hati-hati nih, hati-hati jangan sampai terkecoh. Kita mengucapin aja kencengin, diucapkan dalam lisan, hati kita kagak niat. Hati-hati nih, kagak sah itu. Ya, tuh. Inilah pentingnya ilmu. Seperti niat sholat usholi dikencengin, tapi hati tidak niat, nggak sah itu. Mendingan dia nggak usholi tapi niat hatinya, karena emang dia itu tempatnya di dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tuh, awas nih, harus paham ya, harus paham. Tidak disyaratkan untuk diucapkan pihak alawan niat. Balundaku balik sunnah, cuma sunnah aja, sunnah untuk menguatkan bahwa kita akan niat buat puasa, untuk membantu melafazkan niat di dalam hati. Tuh, ya. Wala yudhi'u anha atasahu wa in qasada bihi ataqwa ala saumi. Gimana? Saya mah kagak niat lah, kagak bakalan niat lah. Saya mah mau sahur aja. Sahur dia, tapi kagak niat. Wala yudhi'u, tidak mencukupi, tetap harus niat. Walaupun sahur makan sahur banyak biar kuat nih besok puasa nih, tapi kagak niat puasa, tidak bisa, harus niat puasa. Tuh, ya. Selanjutnya, nah, likul yaumin, tiap hari niat itu. Tahun ini enggak, kemarin saya enggak ya. Dulu pernah tuh Haji Dedi. Jadi ada niat yang untuk 1 bulan. Bagaimana itu? Ya, niat untuk 1 bulan. Ya, kalau kemarin Haji Dedi pernah tuh niat untuk
1 hari niat untuk 1 bulan. Gimana contohnya? Ada dibahas dalam kitab ini, ya. Kalau nawa bakalan niat ya siwa awal lailatin dalam kametane wengi Ramadan sauma jamihi niat puasa sakabeh bulan sakabeh poe semuanya niat sebulan layak maka orang cukup di yaumin awal terkecuali untuk hari itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i tetap tidak cukup, karena niat itu harus tiap malam, malam. Walaupun kita berniat untuk 1 bulan tidak cukup kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, karena niat itu harus tetap 1 malam, ya. Qala sayyiduna laki yang bagi jalika liyasulah lahu sawmu yaumil ladila nasya niyata bihi indamali. Tapi ada yang menurut pendapat Imam Malik bahwasanya kalau kita niat puasa di awal Ramadan itu untuk 1 bulan itu bisa menambah ketika kita ada niat yang kita lupa tidak niat dalam 1 malam itu, kita lupa ada niat, itu akan tertambah dengan niat kita 1 bulan. Nah, ketika kita melontarkan niat 1 bulan itu berarti kita harus ibadah, harus mengikuti kepada mazhab Imam Malik. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik berarti nanti ketika misalkan ada di malam-malam kita yang lupa tidak niat, itu sudah tertambah dengan niat yang 1 bulan. Yang 1 bulan itu pun menurut mazhab Imam Malik. Kama tusallahu yaum awal yaumi alladzi nasiyaha bihi liyahsulahu sawmu inda Abi Hanifah. Menurut mazhab Ibnu Abu Hanifah, Ahmad bin mazhab Ibnu Abu Hanifah itu sunnah, niat 1 bulan itu sunnah, ya. Menurut mazhab Abu Hanifah itu sunnah. Wasulito limarihi ayasawmi wa najron wa wabil iman tabayitul ayatiyati lailan. Jadi disarankan bagi orang yang berpuasa di faradihi fardunya puasa itu niatnya itu harus pada malam hari. Dan mereka pada hari itu dari mulai datangnya waktu maghrib sampai dengan subuh fajar, ya. Suatu subuh itu namanya malam. Berarti niat itu boleh ketika setelah sholat maghrib boleh niat, setelah sholat tarawih boleh niat, ya. Setelah sahur boleh, asal jangan setelah sholat subuh, kalau boleh. Itu udah bukan malam, pagi-pagi itu tuh. Jadi niatnya boleh. Yang dikatakan malam itu adalah waktu sholat maghrib sampai dengan waktu sholat subuh pada. Bisa kita nih lagi sholat isya, ya, atau lagi sholat tahajud, belum niat perasaannya. Niat dalam hati lagi sholat tahajud, agak khusyuk sholat tahajud ya. Masih bisa niat puasa, ya. Emang niatnya juga agak khusyuk sih. Niat kemana-mana pikirannya. Ini pada sholat tahajud ingat perasaan tadi belum niat niat. Jadi niat hati, ya. Karena masih di malam hari. Nah, selanjutnya dalam praktek kita
kali salam. Sering saya ingatkan bahwasanya yang dikatakan witir itu adalah ganjil. 1, 3, 5 itu namanya witir ganjil. Gimana itu Bang? 3 rakaat dibikin 2 salam. Makanya saya kalau bilang shollu sunatan minal witri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Niatnya pakai minal, yang 2 rakaat itu niatnya harus pakai minal. Karena kalau 2 itu kan bukan ganjil, benar. Jadi usolli sunatan minal witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah witir 2 rakaat bagian dari witir karena Allah Ta'ala. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat bagian dari witir karena Allah Ta'ala. Pakai minal. Kalau pakai minal kita nanti witirnya cuma 1 aja nanti di rakaat terakhirnya. Bukan 3 kita witirnya, berarti 1 aja. Ya, pakai minal. Oh, pakai minal. Minal itu artinya bagian dari witir. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat bagian dari witir karena Allah Ta'ala. Itu yang pakai minal tuh, pakai minal ya. Karena kita itu sholatnya 3 rakaat 2 kali salam. Kalau pakai minal berarti sholat witir kita 3 rakaat. Tapi kalau 2 rakaatnya tidak pakai minal, ya kita sholat witir cuma 1 rakaat, 1 rakaat. Oh, itu ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan dalam rangka memperbaiki ibadah kita, mudah-mudahan memenuhi syarat dan rukunnya sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keberkahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa kulli salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa turahimuna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa usulana wa tadarruna wa taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahyina bil iman wa abrisna bil iman wa asturna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut
Alhamdulillah.